Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Syekh al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Summa ila ruhi syekhina Syekh al-Allamah Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadami, Syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir, Syekhina Ki Haji Abdul Jawad Dasuki, Syekhina Ki Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin nabiil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Yang lalu kita sudah bahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Masih ada pembahasan tentang shadaqatut tatawwu', tentang sedekah sunnah. Jadi kalau sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah sunnah adalah sedekah yang di luar zakat, yang besarnya tidak ditentukan, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka kitabnya, bukunya. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Summa qala al-fasl ar-rabi'u fi shadaqatit tatawwu'. Fasal yang keempat tentang sedekah tatawwu'. Tatawwu artinya sukarela. Makanya ada sholat tatawwu, maksudnya sholat nafilah atau sholat sunnah. Jadi kalau sholat nafilah, sholat tatawwu, sholat yang sukarela. Kalau yang 5 waktu itu kan wajib. Berarti kalau sholat tatawwu, sholat yang di luar itu, yang mau lakukan silakan, yang tidak mau lakukan tidak apa-apa. Tapi melakukan yang sunnah tentu saja memiliki keutamaan yang besar. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah wajib, zakat harta, zakatul fitri atau zakat fitrah itu wajib. Setelah itu bapak ibu nggak keluarkan sedekah, ya nggak apa-apa. Cuma kita kehilangan keutamaan dari sedekah tatawwu atau sedekah sunnah.
Sebab sedekah sunnah ini memang banyak dasar dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hendaklah kalian takut masuk neraka. Hendaklah kalian hati-hati terjerumus ke dalam neraka. Walau bisyikki tamratin, meskipun caranya dengan engkau bersedekah dengan separuh kurma. Ya kurma berapa gedenya sih? Ya kan? Kurma yang paling gede kan kurma apa? Kurma mejol atau kurma California, itu kan yang paling gede ya. Separuhnya kita sedekahkan. Kalaupun kita tidak punya butir, separuhnya aja itu kita sedekahkan, dan itu bisa mencegah kita masuk neraka. Tapi bagaimana kalau nggak punya? Punya kurma 1 butir enggak, setengah enggak juga. Ini walaupun Nabi contohkan kurma, bukan berarti kita sedekah dengan buah yang lain nggak boleh gitu ya. Boleh. Sedekah dengan buah mangga, sedekah dengan buah sawo, sedekah dengan buah duren, atau buah apa saja. Meskipun setengah, meskipun 1 juring, kan 1 juring itu sedikit, gitu ya, 1/4. Nggak punya itu semua, maka kata Rasul, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau memang nggak punya juga, maka sedekah dengan ucapan-ucapan yang baik. Tuh, kalau ngomong ngenakin, kalau nggak bisa membantu jangan mencela, gitu ya. Itu. Nah, ini juga menandakan bahwa sedekah itu nggak mesti sesuatu yang sifatnya material. Kan sudah kita bahas apa bedanya zakat, infak dengan sodakoh. Kalau zakat pasti dengan barang-barang yang material, yang ada barangnya. Tapi kalau sedekah bisa dengan barangnya ada, tapi juga yang sifatnya imaterial. Ini ucapan yang baik, yaitu kan dengan wajah yang ceria ketika bertemu dengan orang. Tuh. Jadi kalau orang Islam itu wajahnya wajah yang membuat orang itu jadi senang. Jangan wajahnya wajah yang menyeramkan, sebab orang jadi takut sama kita. Jadi kalau kita nggak punya sebutir kurma, setengah kurma, 1 butir buah mangga, buah duren, buah sawo, buah apapun, maka sedekahlah dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan ucapan-ucapan yang menenteramkan. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan mencela. Kira-kira begitu. Kalau kita tidak bisa membantu saudara kita di Palestina, jangan mencela perjuangan saudara-saudara kita di sana. Apalagi kita katakan baiknya rakyat Palestina hijrah dari Palestina. Jangan, udah kagak bisa nolong, menghalangi orang. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, tasaddaqu walau bitamratin fa innaha tasuddu minal ja'i'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekahlah meskipun dengan 1 butir kurma, sebab 1 butir kurma itu bisa menutup laparnya orang yang lapar dan bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Qala sallallahu alaihi wasallam,
ma ahsana abdun as-sadaqata ila ahsanallahu al khilafata ala tirkatihi atau ala warisatihi. Tidaklah seseorang hamba membaguskan sedekahnya, melainkan Allah juga akan membaguskan, memperbaiki generasi sesudahnya. Tuh. Jadi kalau pengen generasi anak cucu kita baik, bapak ibu rajin sedekah. Dan sedekahnya juga dengan sedekah yang terbaik. Sebab itu berpengaruh dengan anak cucu generasi kita. Semakin baik, semakin bagus sedekah kita, maka Allah akan membaguskan pula generasi sesudah kita. Ya, sedekah. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekah itu mampu menutup 70 pintu keburukan. 70 pintu kejahatan. Tuh. Ada orang nanya dengan saya, Ustadz, saya perasaan kayaknya galau, bingung tapi nggak tahu kenapa ini. Sumpah. Udah saya katakan, selain ucapan istighfar, lakukan sedekah. Sebab sedekah yang kita lakukan bisa menutup 70 pintu keburukan. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasul, inna shadaqata la tudfi'u ala ahliha haral kuburi. Ini juga penting nih. Sedekah itu dapat memadamkan panasnya alam kubur. Ini hadis jarang kita dengar ini, ya. Ini mumpung di sini saya sampaikan. Inna shadaqata la tudfi'u ala ahliha haral kuburi. Sedekah yang kita lakukan mampu memadamkan panasnya alam kubur. Tuh. Maka jangan dilarang kalau ada orang sedekah. Mau ngapain sih sedekah buat orang meninggal? Benar. Tuntunan Rasulullah. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi kalau kita rajin sedekah waktu hidup, itu panasnya kubur bisa teredam, bisa padam. Begitu juga kalau kita sedekah atas nama orang yang sudah wafat. Makanya kalau ada suka takziah, yang punya tuan rumah sedekah atas nama mayit, sebab bisa memadamkan panasnya alam kubur. Bapak ibu, meskipun orang diringankan siksa kuburnya, namun siksa kubur itu tetap akan terjadi. Yang dimaksudkan diringankan siksa kuburnya itu tetap disiksa cuma sesaat. Kan nanti semua kita ngalami ini, nanti kalau wafat yang namanya dhammatul kuburi. Dhammatul kubur itu dihimpit. Kanan kiri menghimpit, sana sini menghimpit. Dijepit badan kita. Badan kita dijepit, dirasakan oleh roh kita. Semua kita ngalami itu. Bahkan sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'az itu yang makamnya di Baqi, di pojokan, juga ngalamin. Rasul ngelihat sendiri saat sedang dihimpit oleh kuburnya. Habis itu renggang lagi. Kita nanti juga begitu, ngalamin, meskipun hanya sesaat. Kalau bahasa kita mah walaupun sekedar formalitas, nutup, renggang lagi. Jadi kebiasaan kita bersedekah mampu memadamkan panasnya alam kubur. Dan orang beriman nanti berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Karena nanti kiamat panas, matahari cuma sejengkal. Pas sekarang aja panasnya luar biasa ya.
Kita pakai AC udah full cool, masih dingin, masih panas. Di rumah kita sudah di bawah 20, 16, 17 derajat, masih panas. Padahal matahari jaraknya kan masih jauh. Nanti panasnya kayak apa tahu? Tapi ada naungan sedekah. Bahasa gampangnya ada kanopi. Rumah kan kalau ada kanopi enak tuh ya. Ada carport, punya rumah punya garasi. Maksud itulah. Orang dinaungi dengan naungan sedekahnya. Jadi enggak kepanasan. Jadi Bapak Ibu yang mau sedekah buat orang yang wafat itu bermanfaat. Bahkan kata Rasul, iza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha. Kalau engkau masak satu masakan yang berkuah, masakan yang bersayur, atau sayuran, makanan yang berkuah. Ya apa tuh yang berkuah? Soto, sop. Oke, yang berkuah gitu ya. Gulai. Kata Nabi, fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Nabi nggak bilang banyakin isinya loh, banyakin kuahnya. Supaya apa? Lihat ada tetangga nggak yang pantas kita kasih, kita kirimin tuh masakan, meskipun cuma airnya doang. Sampai begitu. Padahal yang bagus dengan isinya. Sampai begitu Pak, walaupun tetangga cuma nyicipin kuahnya doang. Kalau zaman sekarang kita masak yang enak, kita kasih kuahnya doang ke tetangga, tetangga agak gerutu, ya kan? Lu mau dianggap kita nggak menghormati mereka. Kalau zaman dulu kan memang hatinya lempeng-lempeng, ya. Kalau zaman sekarang kadang-kala kita dengan tetangga, kalau kita kasih tetangga kita nggak suka juga, dianggap mengganggu privasi. Ya susah juga zaman sekarang kan, kita baik-baik dengan tetangga dianggap mengganggu privasi. Jadilah kita sekarang jadi individualistik. Dengan tetangga udah nggak perlu lagi. Nah, zaman sekarang, dulu itu kan kalau ketemu orang tegur sapa gitu ya. Sekarang nggak bisa begitu. Kadang-kala orang kalau kita tegur sapa, kita dianggap berlebihan, dianggap mengganggu privasinya mereka. Jadi hatta kita masakan yang berkuah, sayur kuahnya banyakin, kita kirim. Ya Allah, kalau nggak bisa kirim tiap hari, minimal 1 tahun sekali deh kirimin waktu hari raya. Itu jadi anggap sepele itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab sedekah yang seperti itu bisa nolongin kita. Lalu juga kata Rasul, wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqatu afdalu. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasul, wa anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqah. Sedekah yang paling baik itu adalah sedekah saat kita masih sehat. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Jangan kalau ada masalah baru sedekah. Bukan kagak boleh, boleh. Jangan kalau lagi susah sholatnya rajin, doanya lama panjang, udah selesai enggak lagi. Jangan. Tapi kalau orang ada masalah berdoa, tentu saja jangan dilarang. Masih bagus, masih ingat Allah. Jadi yang terbaik itu sedekah kalau kita masih sehat, masih punya harta. Tuh, lagi ada uang, sedekah. Dan kita lagi sayang-sayang dengan harta benda kita. Kita sayang lagi banget, sayang banget dengan harta kita. Habis gajian,
habis nerima honor, kan sayang tuh duit tuh, udah susah payah. Di saat itu kita sedekah, itu adalah sedekah yang terbaik. Dan juga kita takut miskin. Ya kalau saya sedekah, duit saya jadi kurang. Kalau saya sedekah, saldo saya jadi menurun. Kan ada rasa takut miskin tuh. Justru di saat seperti itu, afdolnya sedekah. Makanya kalau ada orang berharta dengan orang yang gak berharta, dua-duanya sedekah nilainya sama, mana yang paling afdol? Orang miskin sedekahnya lebih afdol. Ada orang punya 1 juta, sedekahnya 100.000. Ada orang punya 100.000, sedekahnya 50.000. Mana yang lebih afdol? Orang miskin 100.000 sedekah 50.000 lebih afdol dibanding orang punya 1 juta sedekahnya 100.000. Sebabnya apa? Yang 100.000 dia sedekah cuma 50%-nya. Setengah dari hartanya dia sedekahkan. Yang 1 juta cuma 100.000. Kalau dia 500.000 baru sama, ya. Itu. Jadi saat kita takut miskin, saat kita takut kurang duit kita kencengin sedekah. Itu yang namanya afdhalus shadaqah. Sebaik-baik afdolnya sedekah. Nggak perlu kita sampai nunggu kiamat, nggak perlu kita nunggu sampai sekarang. Kalau dia mau meninggal baru bilang nanti uang saya kasih si ini, kasih si itu, kasih si fulan, kasih si fulana. Jangan nunggu sampai sekarang, jangan. Lalu kepada siapa kita sedekah? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabi. Satu kali Rasul berkata kepada para sahabatnya, tasaddaqu, hendaknya kalian bersedekah. Faqala rajulun inna indi dinaron. Ya Rasul, saya pengen sedekah tapi cuma punya 1 dinar. Apa kata Rasul? Anfiqhu ala nafsi. Kalau engkau cuma punya 1 dinar, anggap deh paling kecil ya, maka bersedekahlah untuk memenuhi kebutuhan dirimu. Tuh. Berarti sedekah itu mulai dari ring yang terdekat. Dekat. Inna indi akhir, ya Rasul saya punya yang lain juga, lebih dari 1 dinar. Qala anfiqhu ala zaujatik. Lebih dari itu engkau bersedekah kepada istrimu. Tuh. Istri juga kudu dikasih nafkah. Ada suami penampilannya glamor, istrinya penampilannya acak-acakan. Dosa suami yang kayak gitu. Qala inna indi akhir, ya Rasul saya juga punya lebih dari itu. Maka kata Rasul, anfiqhu ala waladik, engkau infakkan kepada anakmu, cucumu. Jadi kalau seorang kakek sayang sama cucu, wah itu tuntunan Rasulullah itu, ya. Kadang-kala kakek lebih sayang ke cucunya dibanding sama anaknya. Kalau cucunya minta kakeknya kasih, kalau anaknya minta pakai nanya buat apaan, gitu ya. Itu sifat manusiawi, suatu yang memang sudah fitrahnya begitu. Qala inna indi akhir, ya Rasul saya punya lebih dari itu semua. Udah buat saya udah, buat istri saya udah, buat anak saya udah, buat siapa lagi ya Rasul? Anfiqhu ala khadimik, engkau sedekah infak kepada khadimmu, pelayan-pelayanmu, orang-orang yang dekat, yang selama ini membantu dirimu, bantu tujuanmu, bantu karirmu, bantu apapun keperluanmu. Faqala inna indi akhir ya Rasulullah, saya masih punya juga lebih ya Rasul. Kata Rasul, anta abassaru bihi, kalau anda udah semuanya masih ada tuh duit, ente lebih tahu siapa yang pantas untuk diberikan.
udah semua anak, diri, suami, istri, baru masih punya kelebihan. Saudara kita di sana lagi megap-megap di Palestina, kasih infak buat Palestina, buat yang lain tuh, gitu ya. Artinya mulai dari ring terdekat, baru yang ring 2, ring 3, sampai yang terjauh. Kalau nggak bisa infak juga, ya udah, kan tadi Nabi bilang fabi kalimatin thayyibatin, sedekah dengan kalimat yang baik, doakan. Ya kayak tadi tuh kan imam baca bukan cuma kunut subuh, itu kunut nazilah, harusnya semua itu juga ikut kunut nazilah. Sebab itu memang kunut untuk saat terjadi musibah, bukan cuma di bangsa kita, juga di negara muslim. Nah, itu sedekah. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih afdol, bersedekah secara diam-diam, secara sembunyi, atau terbuka? Ya, teman sekarang kan transparansi gitu ya, bahkan disebutkan namanya, bahkan disebutkan nominalnya. Mana yang lebih baik, sedekah diam-diam, sembunyi, atau terang-terangan secara terbuka? Memang para ulama berbeda tentang hal ini. Ada sebagian berpandangan bahwa famala qaumun ila annal ikhfa'a afdalu. Sebagian berpandangan bahwa sedekah diam-diam secara sembunyi itu lebih utama. Wa mala qaumun alal izhar, sementara mengatakan yang lain, sedekah secara terbuka, terang-terangan lebih utama. Jadi ternyata kita mesti lihat kapan kita kudu sedekah terang-terangan, kapan kita kudu sedekah secara diam-diam, secara tersembunyi. Di Mukhtasar nggak disebutin tuh, cuma dikatakan ya. Ini saya kasihkan di versi yang lebih komplit dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maksudnya biar ada gambaran, oh ternyata sedekah sembunyi oke, sedekah secara terang-terangan oke, tergantung kondisinya. Dan yang lebih penting tergantung niat. Niat itu adalah keikhlasan. Kita lihat, ammal ikhfa'u fa fihi khamsatu ma'ani. Bersedekah secara sembunyi, secara diam-diam, 5 keutamaan. Nanti kita lihat nih, sedekah diam-diam apa utamanya, sedekah terang-terangan apa utamanya. Nanti bisa kita simpulkan kapan kita diam-diam, kapan kita terang-terangan. Yang pertama, al-awwalu annahu abqa lis-satri 'alal akhizi. Fa inna akhzahu zahiran hatta kun lis-satril muru'ah. Yang pertama, lebih afdol sedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam, sebab itu lebih menutupi harga diri penerima sedekah. Sebab kalau kita berikan secara terbuka, maka akan merusak muruahnya, atau bahasa sekarang merusak marwahnya. Muruah, harga diri, citranya. Makanya kagak boleh itu orang kita sedekah, sedekahnya terang-terangan, apalagi sampai kita permalukan. Itu merusak muruah, merusak harga diri orang. Apalagi disuruh ngantri, ada yang mati. Ya Allah, jangan. Dan ada orang yang kalau terang-terangan jadi tambah jelas. Ada orang yang bersedekah terang-terangan untuk menegaskan eksistensinya dan meruntuhkan eksistensi orang lain. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini lebih utama
sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sebab itu lebih menutupi harga diri penerima sedekah. As-sani an-salamu liqulubin nasi wa li alsinatihim. Yang kedua, kalau kita sedekah diam-diam sembunyi, itu lebih selamat dari hati dan omongan orang lain. Fa innahum rubama yahsuduna aw yunkiruna alaihi akhzahu. Sebab kadangkala orang itu jadi dengki sama kita dan buruk sangka sama kita kalau sedekah itu dilakukan secara terbuka. Halah, nyumbang begitu aja pakai nyohor. Tuh, kan ada orang begitu tuh. Benar nggak? Kalau kita menghadapi orang yang kalau kita sedekah terbuka, orang jadi resah, orang jadi dengki sama kita, sudah sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Kan dengki itu termasuk yang gak bakalan hilang dalam hati manusia. Makanya kata Nabi, kalau kita dengki, gak suka sama orang, jangan nyatakan, diam aja udah. Jadi jangan nyatakan, sebab yang dengki itu susah hilang dalam diri manusia. Makanya itu nanti ada bab tentang tazkiyatun nafs, bagaimana kita bisa pelan-pelan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi ada orang yang kalau kita sedekah terang-terangan, orang kagak suka tuh, sebab menimbulkan dengki buat mereka. Kita yang baik, mereka yang kebakaran jenggot. Ya kira-kira gitu ya. Ya Allah. Kata Imam Ghazali, kalau udah begini, udah sedekahnya diam. Tidak dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, i'anatul mu'ti ala israril amali. Kalau sedekah secara diam-diam, secara sembunyi, itu membantu yang memberi sedekah untuk menyembunyikan amalnya. Fa inna fadla sirri 'alal jahri fil i'ta'i aktsaru wal i'anatu 'ala itmamil ma'rufi ma'rufun. Sebab keutamaan bersedekah secara sembunyi dibanding secara terbuka itu lebih besar efeknya. Juga untuk membantu menyempurnakan satu kebaikan lewat kebaikan pula. Jadi kalau kita ngasih nanti timbulnya riya, udah jangan terang-terangan, ngasihnya diam. Ini ada kisah menarik ini di sini. Ada kisah menarik. Wa dafa'a rajulun ila ba'dil ulama'i syai'an zahiran faruddahu ilaihi. Ada orang yang sedekah sama ulama terang-terangan, kasih amplop terang-terangan di depan banyak orang, maka ulama itu nolak. Ini menarik loh, di zaman Imam Al-Ghazali, berarti hampir 1000 tahun yang lalu. Ada orang ngasih sedekah kepada seorang ulama terang-terangan, lalu ulama itu nolak. Wa dafa ilahi akharu syai'an fi sirri faqabalahu. Ada orang lain yang sedekah diam-diam, dia terima. Faqila lahu fi zalik, lalu ditanya sama ulama itu, kenapa kok waktu ada yang sedekah sama engkau terang-terangan engkau tolak, yang sedekah sembunyi engkau mau nerimanya? Faqala, kata ulama itu, inna haza amila bil adab fi ikhfa'i ma'rufihi faqabaltuhu. Orang tadi yang sedekah diam-diam karena dia sedekahnya pakai adab, makanya saya mau nerima sedekahnya. Sementara yang satu kagak pakai adab, sengaja mempermalukan ulama di depan orang banyak, maka aku menolak. Tuh, ternyata ada etika juga tuh ya.
Jadi kalau ngasih duit itu jangan dijembrengin, paham dijembrengin. Ustadznya nih kasih duit amplop ya, diginiin gitu. Itu namanya dijembrengin. Jangan. Sebabnya apa? Itu menunjukkan adab yang jelek. Wa zaka asaa adabahu fi amali faradatu alaihi amalan. Faradatu alaihi amalan. Yang satu lagi ngasih sedekah terang-terangan. Adabnya jelek, maka tolak sedekahnya. Ya Allah. Ini juga jadi pelajaran buat para dai supaya bisa menjaga harga dirinya. Kalau dia nyebarin ilmu bukan ngarepin yang begitu-begitu, ya, bukan. Tanamlah padi, rumput ngikut. Tanam rumput, padi kagak datang. Apakah boleh seorang dai, seorang ustadz menetapkan tarif? Boleh. Boleh. Sebab itu akadnya akad ijarah. Sewa jasa keahlian, boleh. Di DP dipanjer, boleh. Tapi kalau udah begitu, yang diundang harus konsisten. Udah netapkan tarif sekian puluh juta, dikasih DP 50%. Waktu harianya nggak datang. Tuh DP diambil, kagak boleh. Nah kalau udah pakai begitu, nggak datang, DP-nya harus dikembalikan. Nggak boleh itu. Uang panjer kembali itu. Kadang-kala ada uang panjer, panjernya diambil, prestasinya nggak dilakukan. Nggak boleh. Jadi kalau begitu dia harus profesional. Jadi ini menarik juga. Berikutnya yang keempat, Arabi inna fi izharil akhzi zullan wa imtihanan wa laysa lil mu'mini an yazulla nafsahu. Memberi dan menerima secara terbuka dapat merendahkan harga diri penerimanya. Dan buat orang beriman tentu saja tidak boleh merendahkan dirinya, lebih-lebih merendahkan orang lain. Apa alasannya? Di sini ada yang menarik juga ini. Karena ba'dul ulama'i yakhuzu fis sirri wa la yakhuzu fil alaniyah. Ada sebagian ulama kalau dikasih terang-terangan dia nggak mau terima. Tapi kalau dikasih diam-diam dia mau terima. Apa alasannya? Wa yaqulu inna fi izharihi izlalan lil ilmi wa imtihanan li ahli. Sebab kalau sedekah kepada ulama terang-terangan itu bisa meruntuhkan, merendahkan ilmu. Jadi seakan-akan ilmunya itu direndahkan dengan selembar dua lembar mata uang. Wa imtihanan li ahli, dan juga menjadi ujian buat orang yang punya ilmu. Fama kuntu billazi arfa'u syai'an minad dunya biwad'il ilmi wa izlali ahli. Bagi ulama tidak ada yang lebih tinggi dari tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu dibanding dunia, apalagi dengan merendahkan diri dan keluarganya. Ke ulama itu, ilmu itu dijadikan sesuatu yang paling tinggi. Makanya kadang-kadang dia nggak suka kalau dia diberi secara terbuka atau terang-terangan. Al-khamisu al-ihtirazu an syubhati syirkah. Yang kelima, supaya menghindari ketidakjelasan pemberian tersebut yang berasal dari perkongsian. Jadi kita ngasih duit bingung nih, ini duit karena kita
usaha rame-rame bersama-sama atau yang lain. Sebab kata Rasul, man uhdiyalahu hadiyatun wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu fiha. Kalau ada seseorang yang diberi hadiah sementara ada orang lain yang bersamanya, maka mereka itu adalah kawan perkongsian. Sebab memberikan pemberian di tengah kawan perkongsian hukumnya makruh kecuali dengan keridhaan mereka. Maksudnya bingung, ini duit sama-sama nih, untung sama-sama nih, yang dikasih ini untung sama-sama atau di luar yang lain, kan jadi syubhat tuh, gitu ya. Maka sebagian ulama jadi bilang makruh. Udah syuruk belum? Udah syuruk ya. Mau dilanjutin? Bersedekah secara terbuka memiliki, sekarang itu kalau tadi sembunyi, ini adalah secara terbuka. Oke, nanggung ya, biar tuntas. Wa amal izharu wa tahaddusu bihi fa fi ma'anin arba'atun. Sementara kalau sedekah secara terang-terangan, ini penting juga nih. Jadi jangan ada orang sedekah terang-terangan, terbuka, ada nama listnya si fulan sekian, kan terbuka tuh, diumumin Jumat berkah hikmah, disebutin tuh, gitu ya, si fulan, donasi Palestina si fulan sekian, yang langsung transfer sekian, ya. Bukan berarti yang nggak ada di list itu nggak donasi, belum tentu ya. Ada mungkin bisa jadi dia nggak mau, ada yang dituliskan, oke. Ada kadangkala kita perlu sedekah secara terbuka. Apa ada keutamaannya adalah al-ikhlasu wasidku wassalamatu antalbisil hali wal maro'ah. Ada orang sengaja dia terbuka supaya belajar ikhlas sehingga terbebas dari gunjingan orang lain. Jadi kita takut sedekah nanti diomongin orang, udah sedekah aja, terserah orang mau ngomong apa, ya udah. Ikhlas itu kan dilatih sebenarnya, udah kasih aja, udah dia nggak pikirin tuh. Jadi kadang-kala kita boleh bersedekah secara terbuka untuk latih kita belajar ikhlas supaya kita terbebas dari gunjingan orang lain. Oh, zaman sekarang kan mulut orang kan luar biasa, apalagi mulutnya netizen Indonesia, ya Allah itu paling kacau Pak tuh. Netizen Indonesia itu, ya Allah, kasar. Dosanya kayak apa tahu, tangan tuh di medsos ya, caci maki, apalagi sekarang nih tahun-tahun politik, ya Allah, caci maki itu udah jadi barang yang gampang banget. Jangan. Jadi dengan kita ngasih secara terbuka itu kadang-kala melatih kita belajar ikhlas supaya kita terbebas dari gunjingan orang lain. Ya udah, kalau pengen belajar ikhlas, udah sengaja nomor kita paling pertama, paling gede, gak apa-apa. Tapi kita niatkan supaya kita belajar ikhlas. Nanti kalau udah ikhlas, orang mau ngomong apa, itu nggak berpengaruh. Yang kedua juga isqatul jahi wal manzila wa izharul ubudiyah wal maskana. Kadangkala kita kalau ngasih secara terbuka, kita sedang merendahkan pangkat jabatan kedudukan kita. Ada juga yang begitu tuh. Sebabnya dengan cara seperti itu dia melihat, ya Allah, itu orang susah banget, saya berlebihan dikasih. Timbullah saat itulah dia merasa, ya Allah, ternyata ada orang lain yang lebih susah dari saya, kasih. Itu kan bagus tuh ya. Jadi kadang-kala suka begitu. Jadi kadang-kala terang-terangan itu ada bagusnya supaya badan kita ini merekam, supaya efeknya ke dalam hati. Ini ada cerita juga menarik. Qala ba'dul arifina litilmizi, ada seorang guru, dia lagi ngetes tentang keikhlasan muridnya. Kata gurunya, akhziril akhza ala kulli halin in kunta akhizan. Kalau engkau diberi seseorang, tunjukkan secara terang-terangan saat engkau menerima pemberian orang lain. Ngelatih nih.
Jadi orang ngasih kita terang-terangan, kita sengajain, tunjukin lagi. Alhamdulillah saya dikasih sedekah sama si fulan, tunjukin lagi itu. Ada bagusnya juga itu. Supaya apa? Supaya yang nerima dia juga nggak ada rasa sombong. Ya Allah, alhamdulillah saya terbantu oleh orang lain. Kalau nggak bisa begitu, doakan. Sebab engkau tidak lepas dari dua macam orang. Ada orang yang hatinya menjadi hatinya tersentuh kalau engkau menerima pemberiannya secara terang-terangan. Kan kita suka begitu ya, kita ngasih orang nih, terus orang nolak, kita suka sedih kan ya, belagu amat lu tuh. Ada orang tuh yang begitu. Ada orang yang kalau kita kasih dia terima dengan senang hati, dia girang. Ambil kalau begitu, senangi pemberiannya, senangi hatinya. Ya Allah, sebab kalau orang dikasih kita girang, yang ngasih tambah girang, kita sudah berpahala. Apa di mana pahalanya? Menyenangkan orang lain. Ada orang yang begitu. Atau yang kedua, ada orang yang bertambah tulus padamu saat engkau menerima pemberiannya terang-terangan. Ada orang nih kita kasih terang-terangan, dia terima juga. Ya Allah, dia makin sayang sama kita. Sebab itulah yang diinginkannya, di mana ia bertambah pahalanya saat ia bertambah cinta peduli padamu dan menaruh hormat padamu. Jika engkau melakukan yang demikian, maka engkau diberi pahala pula dengan sebab bertambah pahalanya. Tinggal kita lihat aja orangnya nih. Kayaknya orangnya ini kalau kita dikasih terang-terangan, kita nyatakan terang-terangan juga dia suka, lakukan. Supaya dia juga merasa tersentuh hatinya dan dia senang, kita juga dapat pahala. Urusan dia riya, urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ulama sampai ngajarin begini nih, supaya apa? Ada adab yang memberi, ada adab yang nerima. Jangan yang nerima ini mentang-mentang dia nerima, ya lo ngasih gue segini doang, kan duit lu banyak. Nah, itu kurang ajar. Dikasih aja masih bagus, pakai minta 6. Nah kalau zaman sekarang pinjam dulu 100, besok gua ganti ya, begitu. Ya kalau besok udah ganti nggak usah minjem, tungguin aja besok kan ada. Itu kan omongan-omongan yang sebetulnya menjebak. Minjem 100, dia tahu itu yang dipinjemin orang kaya kan kagak mungkin lagi. Ya cuma 100, gitu ya. Ini juga akhlak-akhlak yang jelek tuh. Bahkan ada orang yang kalau ngasih terang-terangan, udah kita nyatakan terang-terangan dan dia senang, itu malah menambah pahala buat kita. Dan orang itu akan merasa, ya Allah, jadi bersyukur. Ternyata saya kasih segini aja, dia girangnya luar biasa, dan dia jadi bersyukur. Nah kalau udah begini boleh terang-terangan. Yang ketiga, maka bagi orang yang sudah bijak, udah arif, tidak ada beda baginya apakah la nazara lahu illa illallah azza wa jalla wasirru wal alaniyah fi haqqihi wahidun. Bagi huwa anna al arifa la nazara lahu illa illallah azza wa jalla wasirru wal alaniyah fi haqqihi wahidun. Buat orang yang udah hatinya mantap, dia mau sedekah terang-terangan, mau diam-diam, itu kagak ngaruh. Nah ini yang bagus nih, terang-terangan boleh, diam-diam boleh. Ini yang udah belajar nih, dia nggak terpengaruh orang lain, baik orangnya kelihatan atau nggak kelihatan. Sebab kalau dia terpengaruh kelihatan atau nggak kelihatan, buat orang seperti ini malah merupakan tindakan mengurangi amalnya. Ini yang bagus nih. Udah deh, mau diam-diam, mau terang-terangan, sama. Ini ada kisah menarik juga nih. Ada seorang ulama ngetes murid-muridnya. Satu ulama sangat sayang sama satu muridnya, sehingga murid yang lain sampai ngiri, kok guru seneng sih sama si itu, sama santri yang satu, kita enggak. Maka kata gurunya, pesan kepada muridnya, gurunya masing-masing, muridnya masing-masing dikasih 1 ekor burung. Lalu kata gurunya, isbahaza haitsula yaraka ahadun. Nih saya kasih 1 burung. Ente cari tempat, kamu cari tempat, sembelilah burung ini di tempat yang engkau tidak ada 1 orang pun yang melihat dirimu.
Fazahabu maja'u wa qad zabaha kullu wahidin ta'irahu illa zalikal murida. Masing-masing pergi satu tempat, dia sembelih burungnya, terus dibawa lagi sama gurunya, kecuali satu murid doang. Lalu guru tanyanya, mana sembelihannya burungnya? Ini udah disembelih, ini buktinya, lehernya terputus. Kata muridnya, faqulu fa'alna ma'amarana bihi syekh. Guru, perintah guru sudah kami lakukan, suruh sembelih burung di tempat yang tidak bisa dilihat, nggak ada orang yang lihat, udah. Terus gurunya tanya sama murid yang satu nih, muridnya disuruh sembelih, pergi satu tempat, balik lagi, tuh burung masih utuh, nggak jadi disembelih. Lalu kata gurunya, malaka lam tasbah kama zabaha ashabu. Kenapa engkau tidak menyembelih burungmu sementara teman-teman yang lain menyembelih burungnya? Faqala zalikal muridu, lalu murid berkata, lam ala makanin la yaroni fihi ahadun. Saya udah cari-cari guru, tempat kemana-mana mutar, saya cari tempat yang gak bisa saya dilihat orang, ternyata saya gak temukan. Fa innallaha yaroni fi kulli mawdi'in, sebab dimanapun saya berada Allah lihat saya. Faqala syekh lihaza amilu ilahi li'annahu la yaltafitu ila ghairillahi ta'ala. Makanya saya sayang sama santri saya yang satu ini, dia betul-betul nggak terpengaruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau sampai begini, udah terserah dia mau sedekah terang-terangan, mau sedekah secara sembunyi. Yang keempat, terakhir, bersedekah secara terbuka merupakan bentuk menjalankan sunnah syukur. Justru kadangkala kita sedekah terang-terangan justru menjalankan sunnah. Cuman pertama, niatnya kudu benar, ya. Apa dasar sedekah secara terang-terangan, secara terbuka itu malah juga sunnah? Sebab Allah dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat yang Allah telah beri padamu, maka tampakkan nikmat itu. Tuh. Jadi udah, kita udah kasih, Allah kasih banyak, udah tampakkan. Sebab menyembunyikan nikmat Allah termasuk juga kufur nikmat. Man katama atahu Allah azza wa jalla, maka itu termasuk wal kitmanu kufrun nikmah. Tidak mau sedekah terang-terangan itu termasuk, dan dia sembunyikan itu termasuk menyembunyikan tidak terang-terangan, termasuk dari bagian kufur nikmat. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Bahkan kata Rasul, iza an'amallahu ala abdin ni'matan ahabba an tura alai. Kata Rasul, kalau Allah ngasih nikmat kepada seorang hambanya, Allah senang kalau nikmat itu kelihatan pada diri sang hamba, tampak bekasnya, ya. Tuh, jangan, mohon maaf, kita punya harta yang cukup, udah itu sisihkan sebagian kita buat beli apa tuh, baju ke masjid yang bagus, pakai sarung yang cakep, udah itu. Jangan sama keluar pakai kaos, ke masjid pakai kaos, padahal hartanya cukup. Allah nggak suka tuh. Sebab apa? Tidak tampak nikmatnya Allah pada dirinya. Tuh, malah kufur nikmat, ya Bapak Ibu. Kalau Allah ngasih nikmat, tunjukkan, kelihatan, tampakkan, Allah senang. Sebab wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, tampakkan, kasih lihat. Supaya apa? Supaya juga ngajak orang, memotivasi orang supaya ingat dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belaga miskin jangan, ya, jangan belaga miskin kalau memang mampu. Jangan menampakkan kemiskinan padahal dia memiliki nikmat yang cukup. Apa salahnya kita punya baju koko yang baik, punya sarung, punya peci. Jangan sampai pakai peci dari hitam warnanya jadi merah. Ya Allah, berapa sih harga peci? 70.000 dapat.
paling malah GPC 500.000. Masa kita nggak mampu? Allah tuh marah dengan orang seperti itu, tidak tampak nikmatnya pada diri sang hamba. Nah, inilah 4 alasan. Kalau udah seperti ini, ya udah, sedekah secara terbuka malah itu dianjurkan. Intinya Bapak Ibu sekalian, kapan kita terbuka, kapan kita terang-terangan, pertama tergantung niat kita. Kalau udah ikhlas, terserah mau pilih terang-terangan, mau pilih sembunyi-sembunyi. Yang kedua tergantung juga dengan keadaan. Kalau kita terang-terangan, orang nanti tambah dengki, ya sudah, diam-diam. Kalau kita terang-terangan memotivasi orang untuk bersedekah, maka lakukan secara terbuka. Jadi kalau ditanya mana yang lebih afdol, dua-duanya afdol, tergantung niat dan keadaan. Udah syuruk, udah mau sampai jam 6. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Udah, kuncinya banyakin sedekah, meskipun dengan sebutir, setengah butir kurma. Ingat aja hadis yang satu tuh, yang lain gak usah inget deh. Inget tuh, sedekah kita mampu memadamkan panasnya kuburan kita nanti waktu kita mati. Sekarang kita nggak bisa buktiin kan, kita belum mati. Coba ntar kita mati, itu pasti terbukti. Yang ngomong Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang jadi ahlus sedekah, senang bersedekah, meskipun sedekahnya sedikit, meskipun sedekah dengan ucapan yang baik-baik, jauh dari caci maki, meskipun juga dengan wajah yang berseri-seri ketika bertemu saudara kita. Cukup ya? Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.